Selanjutnya kami persilakan dari Partai PKB. Oh, belum dong. Dan mohon maaf kawan-kawan karena saya harus mengatur waktu selesai 2 jam untuk pertanyaan tambahan kami tiadakan untuk rapat hari ini. Kami persilakan Pak Nasim. Ya gimana? Ditiadakan tambahan. Kasihlah 1 menit Mas. Kasihan teman-teman. Nanti saya mintakan forum dulu. Tapi dari saya tiadakan menurut aturan. Kalau ada yang minta itu dari teman-teman. Oke, Pak Nasim. Ya. Terima kasih pimpinan yang kami banggakan beserta anggota Komisi 6 yang kami banggakan. Yang kami hormati Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, Pak Sesmen, Pak Wamen, Wamen 3 dan seluruh jajaran BUMN yang menjadikan harapan bagi kita untuk menjadi kebanggaan. Juga kepada Bapak Teten, Bapak Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Sesmen, dan seluruh jajaran yang kita harapkan menjadi kebanggaan juga ke depan untuk bangsa kita. Saya kira kita sudah terakhir penutup dari saya dari Poksi PKB sebagai partai penentu pemimpin bangsa. Memang dikasih selalu terakhir sama pimpinan ini supaya jelas, ya kan? Supaya jelas segalanya dan mungkin dianggap sebagai kesimpulan ini atau penutup dan doa ini. Nah itulah PKB kan Pak. Jadi sesuai kembali kepada yang terakhir biasanya yang bawa berkat Pak. Ya insya Allah. Gitu, insya Allah. Memberi berkah dan membawa berkah nanti insya Allah. Pimpinan, kita kembali kepada pembahasan pada hari ini. Sebetulnya kita membahas pada laporan keuangan pemerintah pusat APBN di 2020. Nah, yang pertama kepada BUMN saya kira tidak ada yang dibahas di sini untuk pembahasan laporan keuangan. Yang pasti kita apresiasi BUMN sudah 14 tahun untuk WTP dan rata-rata lah seperti itu kurang lebih ya Pak Erik ya. Itu kami akuin dan juga langsung kepada Menteri Koperasi, Pak Teten, di 2019-2020, program-program dari Kementerian Koperasi sangat luar biasa, bagus. Serapannya, pemanfaatannya kita bisa rasakan semuanya. Itu kami akuin. Nah, kembali kepada pembahasan program di 2021. Nah, di 2021 juga sudah berjalan Kementerian BUMN terhadap PMN dan lain-lain. Tapi Pak Menteri, kami harapkan perlu cross-check, update PMN yang sebelum itu Pak. Banyak beberapa hal PMN itu yang masih mandek loh Pak. Bapak boleh cross-check di PTPN, revitalisasi dan lain-lain. Ini mengingatkan kita semua. Nah itu perlu di cross-check kembali Pak. Sampai di mana realisasinya itu? Itu perlu. Baik itu PTPN, baik itu PLN, termasuk program PLN di sini kami setuju dengan pembangunan infrastruktur ketenagakerjaan kita butuh, tidak ada hentinya di sini transmisi dan lain-lain. Termasuk tentang distribusi listrik desa. Nah, kami kan yang hidup di desa ini, Pak. Kami mulai dari beberapa tahun kemarin 2020, 2021 dan saat ini juga ada distribusi listrik desa tapi hampir tidak pernah menyentuh, Pak. Minta tolong nanti di BUMN ini perlu di cross check semua nih nanti. Pak Wamen juga perlu meng-cross-check dari semuanya. Termasuk bagaimana Pertamina Pak, nanti Pak. Ya kan? Program dari SDM Pertamina dalam pengelolaan program, project dan lain-lain ini banyak permasalahan di bawah Pak. Kami cek Pak. Ya, tender dan apa-apa itu banyak. Kompetitif yang kita harapkan ada kompetitif yang kualitasnya terbaik Pak. Ya, kompetitif benar, harus profesional gitu loh Pak. Bukan hanya sekedar paksaan dan lain-lain. Ini banyak terjadi nanti kita data. Itu nanti di luar nanti kita bisa bahas kembali. Nah itu yang kami harapkan di 2021 dan otomatis di 2022 ini kita lebih efektif, lebih maksimal. Itu kita harapkan Pak Menteri BUMN. Lalu kami kembali kepada tadi teman-teman Pak Menteri BUMN dan juga ini sebetulnya Pak Menteri Koperasi. Kita sebagai anggota DPR, lembaga tinggi negara, kementerian adalah mitra kita Pak. Ini sering terjadi Pak, sering terlupakan. Waktu periode kemarin Pak, itu sudah terjadi sinergi nih Pak. Kita punya fungsi tugas legislasi. Kita punya fungsi tugas anggaran bersama. Tetapi kita juga punya fungsi tugas adalah pengawasan. Ya kan? Ini sesuai dengan undang-undang Pak.
MD3, kita punya sumpah janji waktu kita di sini Pak, untuk mengawal apresiasi, aspirasi di dapil kita. Ini yang kita butuhkan Pak. Jadi kalau ada hal-hal apa yang kita bahas bersama itu, ayo kita kawal bersama Pak. Kita dalam fungsi pengawasan. Kita mampu kok, kita juga punya anggaran anggota DPR, nggak usah khawatir. Pak Menteri BUMN, Pak Menteri Koperasi, ada kunjungan ke daerah, ayo bersama-sama. Kita ada 54 di sini, anggota. Nanti mungkin bisa dikirimkan surat kepada pimpinan. Ini sekalian memberikan solusi nih Pak Bimo. Memberikan solusi kepada pimpinan seperti sebelumnya Pak Bimo. Kepada pimpinan memberikan surat bahwa kami dari Kementerian Koperasi, dari Kementerian BUMN, dari Kementerian Perdagangan, dari Kementerian Investasi, itu mengadakan kunjungan ke sini kepada pimpinan. Nanti pimpinan akan mendelegasikan kepada fungsi tugas pengawasan anggota yang ada di dapilnya, mungkin seperti itu. Ya kan? Dan ini dulu berjalan Pak di periode kemarin. Dan kami harap ini lebih baik sekarang, dan saya yakin ini pasti lebih baik. Ya kan? Apalagi ada monitoring di sini Bang Arya. Ya kan? Nah itu saya yakin lebih baik. Kita tidak minta apa-apa, tidak usah khawatir Pak. Kita juga bisa mengadakan acara. Kalau perlu kita bisa membuat lebih ramai yang diadakan oleh kabupaten Pak. Nah kita perlu tahu di sini, memang secara politis tidak semua anggota dewan di dapilnya itu adalah sinergi dengan kabupaten secara politis. Memang iya, ya. Tetapi kita berpikir untuk masyarakat, ya kan? Nah itu tidak ada masalah Pak. Itu bisa kita lakukan bersama. Kalau perlu kita nanti akan bisa mengkondisikan juga, gitu loh, ya kan? Tidak usah khawatir. Nah itu yang penting, itu sangat luar biasa. Dan ini bila terjadi fungsi pengawasan bersama sinergi ini luar biasa. Dari Kementerian Koperasi, Kementerian BUMN, dan lain-lainnya. Itu yang kita harapkan. Lalu yang kedua, yang ketiga nih ya, untuk anggaran 2021-22, Kementerian BUMN di situ ada program kemitraan dan bina lingkungan. Program kemitraan ini sebetulnya bisa dimaksimalkan Pak. Di sini ada LPDB yang dari Kementerian Koperasi, itu memberikan bantuan juga membiayai BUMN Pak. Lah ini yang lucu Pak, sedangkan BUMN ini pimpinan punya program kemitraan, tapi koperasi memberikan juga LPDB kepada BUMN, yang kemarin ada di Perhutani, ada di PTPN, dan itu untuk kepentingannya koperasi juga, gitu loh. Nah di sini rancunya. Nah makanya sebetulnya data tunggal itu sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi tupoksinya dari Kementerian Koperasi untuk mendata tunggal ini sebetulnya bagus sebetulnya. Karena apa? Sekarang data di BUMN, setiap mitra BUMN itu punya data UMKM. Kementerian Koperasi punya data UMKM, Kementerian Industri punya data UMKM, ya kan? Dan yang dapat ya itu saja Pak, gitu loh. Satu orang bisa dapat dari seluruh menteri, dapat dari dinas, dapat dari kabupaten. Lucu lagi, BL dari Kementerian BUMN diberikan kepada kabupaten, diserahkan kepada dinas sosial, misalkan itu kan. Nah dinas sosialnya sudah ngasih, yang punya data ya itu ya dikasih lagi. Nah itu sering terjadi. Nah sebetulnya di sini kemandirian dari BUMN karena interesting dari pusat. Kalau Kementerian Koperasi mungkin karena interestingnya kepada dinas. Nah tapi kalau Kementerian BUMN ini seharusnya langsung mengena kepada masyarakat, Pak Erik, Pak Wamen. Nah ini perlu diinstruksikan kepada mitra kita BUMN yang ada di seluruh Indonesia. Langsung sentuh masyarakat. Jangan dititipkan ke dinas, jangan dititipkan ke siapa. Langsung sentuh. Ini sering terjadi nih. Karena saya punya forum komunikasi di dapil saya. Saya tahu itu. Dan alhamdulillah itu berjalan. Ini catatan yang sangat penting ini. Nah, kami juga di sini bisa mengawal, ya kan? Apresiasi itu sebetulnya. Ya kan? Nah, itu kita harapkan untuk dari program itu, Pak. Karena itu sesuai dengan undang-undang, kita punya fungsi pengawasan itu, gitu loh. Nah, itu dari BUMN. Kalau dari koperasi juga begitu, Pak. Kita harus tinjau dari kementerian ke provinsi ke daerah. Dinas itu, Pak, punya data dari tahun berapa sampai tahun berapa itu kadang itu saja, Pak. Ya kan? Tidak berkembang data itu. Nah itu yang harus ada tim inspeksi, termasuk tadi data tunggal itu, dengan demikian biaya besar dalam kondisi COVID kita ini, tidak tahu ini efektif atau tidak, berhasil atau tidak. Seandainya ini efektif dan berhasil sesuai Undang-Undang Cipta Karya, ini akan sukses, Cipta Kerja, itu suksesan Pak, menjadi data satu tunggal, database, jadi nanti seluruh kementerian, seluruh BUMN dan apa itu bisa memakai data ini Pak. Nah ini termasuk kita lihat nanti kesuksesannya Pak Teten nanti di 2002 apa bisa berhasil dalam kondisi COVID sekarang ini. Itu yang kita harapkan, gitu. Oke. Saya kira itu yang terakhir ini kita berbicara kepada realisasi tahun untuk anggaran program di 2022 Pak Teten. Tolonglah dievaluasi kembali. Dulu kita waktu di konseling kita sudah membahas, termasuk BPUM ini ya. Kita tidak usah membahas tadi katanya sudah dikunci sama Pak Bimo, tetapi paling tidak kita punya solusi. Ya kan, solusinya apa? Nah itu loh. Nah ini menjadi kesimpulan nanti pimpinan, bahwa paling tidak program BPUM ini
bisa merubah peraturan permennya ini Pak. Jangan satu dinas, mungkin oke satu dinas, tapi paling tidak nanti ada lembaga, misalkan kita DPR ya, memasukkan data input kepada dinas, tetapi kita juga menyampaikan data kepada Kementerian Koperasi. Karena kalau tidak Pak, di dinas tidak diinput, ya tidak dimasukkan semua seperti yang terjadi kepada teman-teman. Nah itu solusinya yang bagus Pak Teten. Ya kan? Kalau Pak Teten khawatir ini dibuka buat seluruh lembaga, terjadi seperti yang periode pertama. Oke, kita memberikan kepada dinas, ya, karena dinas juga tidak bisa mengumpulkan data Pak. Dinas itu kemarin saya cek beberapa dinas di dapil saya, paling bisa menyampaikan cuma 3.000 dan orangnya itu saja. Nah di sini loh, program percepatan atau ketepatan, atau kesuksesan yang diharapkan oleh Presiden. Kalau cuma percepatan ya sudah, data yang ada selesaikan terus Pak, 10 kali periode juga itu aja terus sudah dapatnya. Nah itu loh, tapi bukan pemerataan, bukan ketepatan. Nah itu, Pak Teten, jadi kesimpulannya, paling tidak itu ada solusinya. Mereka dikasih dinas sebagai data di dinas, kita juga mengawal kepada kementerian. Nah itu sebetulnya. Lalu yang sebelumnya Pak, kesuksesan dari Kementerian Koperasi di tahun 2019-2020 kemarin sukses dengan wirausaha pemula dan pelatihan. Nah sekarang saya dengar di 2022 dihapuskan Pak. Nah dananya kemana ini? Karena di buku keterangan ini saya bingung membacanya. Betul kata Pak Herman, saya bingung Pak, realisasi 2021 lalu ke depan 2022 nggak lengkap di sini Pak. Bersatu dengan BPUM. Nah ini perlu nanti dibuat lagi ke sekretariatan, kalau bisa diingatkan, kalau bisa lebih detail kayak begini Pak. Jadi di situ ada WUP katanya mau diganti namanya dengan BP. Bantuan pemerintah. Saya kira apapun namanya tidak ada masalah, tetapi yang terpenting kesuksesan yang dahulu itu bisa lebih sukses lagi ke depan lebih baik Pak. Karena itu sangat menyentuh wirausaha pemula. Bantuan pemerintah itu, bantuan Kementerian Koperasi itu sangat menyentuh. Kemarin sempat dibatasi, 1 orang 7 juta. Iya kalau kebutuhannya sama, seluruh Indonesia 7 juta Pak. Padahal kebutuhan itu ada yang cuma 5 juta, ada yang cuma 3 juta, ada yang 10 juta. Jadi tidak bisa Pak, dibatasin semua harus rata 7 juta, tidak bisa. Di 2019-2020 kenapa sukses? Pagu misalkan ya, aspirasi kita kawal misalkan 100, itu akan dikembangkan sesuai dengan melihat situasinya Pak. Nah kebutuhannya berapa? Nah gitu loh. Jadi jangan hanya ditarget. Nah di situ. Dan ini harus ditingkatkan Pak dananya ini. Kita dukung, pasti kami akan dukung ini. Kalau besar dibandingkan dengan hal-hal yang nggak penting lainnya Pak. Ya kan? Informasi atau apa. Oke. Lalu yang kedua pelatihan Pak. Ini pernah saya ingetin juga kepada Pak Ferry ya. Untuk pelatihan. Itu kemarin pelatihan itu kita sekarang menggunakan IO. Mulai zaman dulu periode-periode sebelum tidak ada EO Pak. Apalagi dananya saya cek di situ cuma 50 juta Pak. Dipotong EO sudah 12%. Ya kan? Diterima oleh kita pengawalan waktu itu cuma 19 juta misalkan ya Pak. Untuk honor, untuk transport, untuk ini sudah habis, tidak cukup. Tekor Pak. Asli tekor. Nah, lalu untuk apa anggaran yang 31 juta itu Pak? Nah itu perlu dievaluasi Pak ya, di dalam Pak. Ya. Nah ini, karena itu masih di PL itu, penunjukan langsung, bukan lelang, karena di bawah itu. Nah itu harus, di posisi ini harus dibenarin Pak, dievaluasi untuk ke depan Pak. Ini Pak, ya kan? Nah saya kira itu untuk data tunggal, untuk dimaksimalkan. Lalu peranan koperasi Pak, kami mohon Kementerian Koperasi untuk menjadi peran koperasi untuk membina UMKM lebih maksimal Pak. Ya, jadi supaya benar-benar UMKM ini bisa benar-benar maksimal. Saya kira itu pimpinan kurang lebihnya. Lain-lain saya kira cukup. Mungkin nanti pimpinan untuk membahas RKKL 2022 ini harus ada kesepakatan bersama apa yang harus kita evaluasi sesuai dengan konseling kemarin. Perlu pimpinan untuk duduk bersama dulu. Saya kira itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.